Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah masih di hari yang sama ya, kita ke mata kuliah yang kedua. Setelah tadi sebelumnya, di video sebelumnya adalah mata kuliah ekonomi mikro syariah. Nah, sekarang dilanjut ke mata kuliah ekonomi makro syariah di hari yang sama. Oke, ini pertemuan kedua. Yang materi yang akan kita sampaikan yaitu adalah apa itu ilmu ekonomi makro. Kalau tadi sudah dijelaskan di video sebelumnya apa itu ekonomi mikro, nah sekarang bagian makronya. Masih bersama saya Repandasa Yoga MPD, salah satu dosen dari STI Alamar Subang. Ini hanya sekilas saja, ini eh, mengulang kembali yang apa itu ilmu ekonomi. Ini mengingatkan yang tadi, ilmu ekonomi atau economics itu adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas ekonomi dan mempelajari bagaimana masyarakat membuat pilihan dan mengelola sumber daya yang terbatas atau share untuk meningkatkan kesejahteraan. Tadi ya, yang sumber dayanya yang terbatas tapi eh, manusianya yang tidak terbatas. Tuh. Jadi ya pendapatan, sumber daya ekonomi dan faktor produksi jumlah yang terbatas, seperti yang limited ya. Di sisi lain keinginan manusia tidak terbatas. Ini jadi ada ke apa ya ketimpangan antara produksi yang terbatas sementara keinginan yang unlimited, tidak terbatas. Terbatasnya faktor produksi dan keinginan manusia yang tidak terbatas ini menghasilkan kelangkaan atau scarcity. Karena itu masyarakat harus membuat pilihan atau choice. Oke. Ini ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro atau mikroekonomik itu adalah ilmu ekonomik yang mempelajari tingkah laku unit ekonomi secara individual. Ini ya, di individu atau rumah tangga. Jadi di sini adalah maksimal utility, lalu ada perusahaan. Ya, sementara untuk ekonomi makro itu adalah ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan atau aggregate. Contohnya di sini, sedangkan kalau mikro itu hanya di rumah tangga kan, rumah tangga atau perusahaan. Sementara untuk di makro, kan mikro itu kan secara sempit, sementara makro itu luas. Jadi makro itu adalah kumpulan dari mikro sebenarnya. Jadi lebih luas lagi dari mikro. Jadi di ekonomi makro ini mempelajari ilmunya secara keseluruhan, secara luas. Jadi ilmu ekonomi makro mempelajari aktivitas semua total ya, individu atau konsumen, perusahaan, dan semua pasar dalam ekonomi atau negara tertentu, termasuk aktivitas ekonomi pemerintah. Ini masih perbedaan mikroekonomi dan makroekonomi. Saya di sini kita lihat perbedaannya. Ini antara ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Di mikro itu mempelajari tingkah laku unit ekonomi secara individual. Sementara di makro itu secara keseluruhan, jadi lebih luas. Lebih luas daripada yang mikro. Lalu objeknya untuk mikro itu konsumen, perusahaan, pekerja, pasar, investor secara individual. Untuk objek di makro itu ekonominya dalam sebuah negara atau secara keseluruhan. Jadi dalam sebuah negara, dalam ruang lingkup yang luas.
topiknya di ilmu ekonomi mikro itu yang dibahas adalah bagaimana unit dalam ekonomi mengelola sumber daya yang terbatas, maksimal utility, profit, dan sebagainya. Sementara di makro, topik yang dibahas itu adalah nilai, misalnya nilai dan pertumbuhan produk nasional, pengangguran, inflasi, neraca, perdagangan, kurs, dan sebagainya. Jadi lebih luas. Jadi yang dibahas di antara mikro dan makro itu ya lebih sederhananya kalau di mikro itu kayak ke usaha kecil, rumah tangga, dan sebagainya, perusahaan kecil gitu kan. Sementara di makro itu sudah luas, seperti sudah mencakup negara, seperti inflasi, pengangguran, dan sebagainya. Tuh. Topik dalam ekonomi makro, contohnya ada PDB Indonesia, hard landing, ini pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2020 minus 5,32%. Jadi ini berbicara tentang PDB, biasa topiknya itu. Terus ada neraca dagang, surplus 4 bulan beruntun rupiah kokoh. Ada inflasi tahunan di Agustus 2020 terendah sejak 20 tahun lalu. Ada Sri Mulyani prediksi angka pengangguran dan kemiskinan naik di 2020. Ini karena waktu di 2020 kita ada corona ya. Dulu kita mengalami corona jadi pengangguran dan kemiskinan naik secara drastis. Variabel utama ekonomi makro. Variabel dalam ekonomi makro itu ada 3. Yang pertama itu ada PDB real, yang kedua ada tingkat inflasi, dan yang ketiga adalah pengangguran. Oke, di mana PDB real itu adalah nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan dalam sebuah negara dalam periode tertentu berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu. PDB menggambarkan perkembangan ekonomi suatu negara dan menjadi dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi. Lalu kalau inflasi itu menggambarkan kenaikan harga yang terjadi secara umum. Pengangguran menggambarkan jumlah angkatan kerja yang tidak kerja. Sehingga ekonomi makro ini membahas detail dan interaksi antar variabel tersebut. Oke, contohnya di sini ada perkembangan PDB Indonesia. Ini saya ambil dari sumber Organizer for Economic Development. Kita lihat di sini di tahun 2020 perekonomian Indonesia itu terdampak kopi. PDB real Indonesia turun dan pertumbuhan ekonomi negatif. Jika pertumbuhan negatif ini terjadi 2 kuartal berturut-turut akan terjadi resesi. Jika penurunan ekonomi sangat dalam disebut dengan depresi, misal Great Depression di Amerika Serikat itu di era 1930-an. Jadi ada penurunan di sini ya di tahun 2020 sebenarnya seperti ini. Lalu ada ini contoh dari perkembangan inflasi Indonesia. Ya, di sini jelas di sini di tahun 1998 Indonesia mengalami inflasi yang tinggi ya di sini. Jadi ada penurunan. Beberapa tahun terakhir inflasi Indonesia ditekan di kisaran 3%. Kita terakhir ini tahun 2018. Terakhir ini perkembangan tingkat pengangguran Indonesia. Ini dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Ini dihitung sampai bulan Februari 2020. Itu. Jadi secara singkat perbedaan antara mikro dan makro, kalau mikro itu kita berbicara mikro berarti kecil ya, tapi kita berbicara di ruang lingkup yang kecil, seperti di perusahaan, di rumah tangga, di UKM, di
UMKM, itu. Sementara untuk makro itu berarti ruang lingkupnya besar. Kita berbicaranya luas di negara, inflasi, tadi pengangguran dan sebagainya. Jadi secara luas. Jadi beda secara singkat bedanya antara mikro dan makro itu seperti itu. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Untuk hari ini saya tutup saja. Setelah dua mata kuliah yang sebelumnya ekonomi mikro dan sekarang ekonomi makro. Silakan nanti dikerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.